terkait bagian pertama yaitu blueprint dari kelompok kami, yaitu terkait perusahaan cat. Sebelumnya perkenalkan saya Ditya Wijaya dan beberapa anggota kelompok saya yaitu Kak Angga Bintang Adi Saputra. Apakah hadir? Hadir. Lalu ada Devira Ariska. Hadir. Dan yang terakhir Krismayanti. Hadir. Oke, baik. Untuk blueprint akan saya jelaskan sendiri secara singkat, dimulai dari bagian sales dan distribution. Jadi di sini kita menjelaskan terkait sales organization-nya, lalu ada distribution channel-nya juga, yaitu di beberapa kota. Lalu ada divisi dari produknya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan di poin pertama, yaitu bagian sales order, di mana sales order ini bisa didapatkan dari bagian sales di aplikasi Odoo. Dengan cara menekan tombol create, lalu memilih customer-nya. Misal saya menggunakan Agung Jaya di sini. Lalu Agung Jaya akan membeli sebuah produk yaitu 1 dero 1 kilo. Nah, di sini kita menekan button save. Untuk pertama ini. Melakukan ini kita sudah selesai membuat sales order, yaitu poin pertama. Jadi untuk customer ini kita menggunakan Agung Jaya tadi. Dan produknya 1 dero 1 kilo. Dokumen number-nya adalah. Dilanjutkan ke poin nomor 2 berikutnya, yaitu tentang tentang rilis SO. Rilis SO di sini. Saya potong sedikit, langsung diisi aja yang kolom OK atau errornya. Oh, baik Pak. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke bagian rilis SO. Rilis SO sendiri bisa didapatkan dengan melanjutkan quotation yang tadi dengan menekan button confirm di sini. Nah, setelah di deal maka quotation confirm di sini sudah dipersiapkan untuk yang bagian confirm ordernya. Ini dokumen number. Lalu bagian terakhir dari nomor 2 yaitu bagian cetak SO dengan menekan tombol print di sini, quotation order, akan tercetak SO-nya, bentuknya akan seperti ini. Di sini. Untuk nama filenya tadi. Yes. Sekian untuk poin 1 dan 2. Berikutnya poin 3 dan 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Devira Ariska. Saya stop share terlebih dahulu dan akan dilanjutkan share screen-nya oleh Vira. Silakan untuk Vira. Apakah sudah terlihat? Sudah. Untuk poin 3 dan 4 saya akan menjelaskan. Di sini di poin 3 pembelian bahan baku, langsung saja kita ke purchase. Kemudian kita ke purchase order. Langsung kita bikin
create. Untuk vendornya di sini saya coba pakai Mitra Niaga, kemudian add produknya. Kita coba pakai additive yang 5 kilo. Sama kita coba pakai yang thinner. Ya, di sini kita isi kuantitinya, kita coba isi 2. Untuk thinnernya kita isi kuantitinya 2. Kemudian langsung saja kita klik confirm order. Kemudian udah muncul ini. Untuk poin keempatnya, penerimaan barang. Langsung saja kita receive produk. Muncul ini. Kemudian langsung saja kita validate. Dan langsung klik apply. Untuk poin ke 56 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Krismayanti. Itu kolomnya belum update ya. Oh iya Pak, nanti ini diupdate sama teman saya yang bagian belum yang sudah selesai presentasi Pak. Oh, langsung aja biar kalau memang langsung diedit langsung ada temen yang standby untuk ngedit ya. Jadi biar refresh datanya. Iya Pak. Oh. Selanjutnya akan saya persilakan oleh Krismayanti. Baik, izin share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian manufacturing order. Nah, manufacturing order ini merupakan dokumen permintaan untuk memproduksi suatu barang yang dijadikan sebagai dasar suatu barang yang akan diproses. Nah, untuk mulai menambahkannya, kita bisa memilih menu operation, lalu manufacturing order, lalu kita pilih create. Lalu di sini ada form yang harus kita isi. Nah, kita cukup memilih produk yang ingin dihasilkan pada input produk. Contohnya di sini saya memilih Dero 1 kg. Nah, maka secara otomatis informasi bill of materialnya ini akan terisi. Lalu kita juga bisa mengubah schedule date dan penanggung jawabnya pada kolom responsible. Contohnya di sini saya mengubah schedule date-nya menjadi tanggal 21. Lalu kita confirm. Lalu kita klik as done, apply. Lalu kita save. Lalu yang bagian nomor 6, membuat surat jalan, posting, dan cetak. Itu ada di menu sales. Lalu kita pilih order. Kita klik ini yang sudah tadi kita inputkan sebelumnya. Klik delivery. Lalu kita print. Dan ini hasil print yang
sudah kita inputkan. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Angga. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membuat invoice-nya dari orderan yang tadi. Kita delivery dulu, terus validate, kemudian create invoice, terus di confirm nomor invoice-nya, terus ke pembayarannya, register payment, bayaran melalui bank, create payment, sudah dibayar, terus kita ke accounting, nomor pembayarannya, kemudian rekonsilnya di bank, konsil reportnya, payment Pak. Ini nomor rekonsilnya. Oke, ya Pak. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak. Oke, oke, terima kasih kelompok 1 ya. Silakan kelompok 2 dan 4 bisa menanyakan sesuatu. Saya mau tanya Pak, ke kelompok yang barusan presentasi. Kalau dari blueprint yang asli sampai di saat ini tuh yang terbaru mungkin yang Odo-nya itu nggak ada fiturnya itu di bagian mana ya? Makasih. Izin pertanyaan Pak dari kelompok 2 Pak. Sebentar ya. Mungkin setiap pertanyaan dibatasi 2 gitu ya, biar yang jawab juga nggak bingung. Terus yang bertanya tadi seperti Kiki dan nanti ini siapa ini, nanti ya, tulis NRP dan nama di chatting ya. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 2 itu, ini kan bisnis chat ya. Kalau misal ada kompetitor bisnis chat yang lain juga yang belum terodosifikasi gitu, tapi mau pakai Odo, apakah itu kita sebagai pembuat Odo-nya itu harus mengkaji ulang blueprint-nya, atau bisa langsung skip ke user acceptance, jadi kita nggak perlu riset lagi, kan intinya sama-sama bisnis chat kan ya. Itu gimana?
bisa langsung skip kah? Kita langsung ke user acceptance atau kita kaji ulang blueprint? Itu dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, silakan mungkin dijawab dulu ya 2 pertanyaan pertama. Silakan kelompok 1. Pertanyaan pertama dari Kiki yang terkait dari yang di blueprint lama sampai yang blueprint baru, saat ini bagian mana yang tidak ada di Odoo-nya, yang tidak bisa ditemukan di dalam Odoo. Jadi dari beberapa kali membuka Odoo sambil baca blueprint juga, yang dari kelompok kami belum bisa temukan ada di blueprint lamanya, seperti di bagian customer master and partner function kalau di blueprint namanya. Nah, di sana hanya menjelaskan kode dari partner bisnis. Partner bisnis yang dimaksud adalah orang yang bekerja secara internal. Jadi kayak mereka memasukkan kode seperti CWST untuk customer, FAC untuk accounting, ya seperti itu. Kita masih belum bisa menemukannya di dalam Odoo. Itu salah satunya. Lalu untuk yang lain itu untuk yang berikutnya itu mungkin di bagian document types and number range. Saya juga belum menemukan bagian itu. Di sana itu menjelaskan tentang kalau di blueprint berdasarkan data di blueprint lama, dia menjelaskan tentang pengiriman yang digunakan untuk mengirimkan sebuah produk cat menggunakan kendaraan apa dengan biaya kiriman yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga konsumen tidak perlu membayar biaya pengiriman. Menurut saya juga ya itu belum ditemukan di blueprint ya, di Odoo. Mungkin itu saja untuk jawaban dari pertanyaannya Kiki. Apakah sudah bisa diterima? Ya udah, makasih. Amir, boleh diperjelas lagi sedikit ya, karena tadi kita juga kurang paham atas pertanyaannya. Jadi kan misal ada kompetitor gitu kan, dia chat juga, dia belum terodosifikasi, belum ada Odoo. Tapi dia nih mau pasang Odoo. Nah, kita sebagai pembuat itu kita harus membuat ulang kah blueprint-nya? Atau kita bisa langsung skip ke user acceptance, langsung yang kayak tadi. Kan bidangnya sama-sama chat juga kan, itu kita perlu mengkaji dan meriset ulang kah blueprint-nya? Atau bisa langsung skip ke user acceptance? Bidangnya sama soalnya, sama-sama chat. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu berarti karena dia perusahaan yang berbeda. Itu yang pertama. Jadi kita wajib untuk melakukan pengkajian ulang di bagian blueprint. Karena setiap perusahaan pasti
memiliki proses yang berbeda. Tidak bisa langsung loncat ke bagian user acceptance. Jadi kita harus mengkaji ulang blueprint-nya terlebih dahulu dengan perusahaan kompetitor tersebut sebelum kita bisa melakukan implementasinya di Odoo. Oke, sekian jawabannya. Apakah bisa diterima? Berarti kalau beda perusahaan, walaupun bidangnya sama, itu belum tentu bisnisnya sama berarti ya? Flow-nya. Jadi nggak bisa langsung dibuat gitu ya? Ya, belum tentu sama. Oh, oke. Sip, berarti oke. Terima kasih. Oke, saya tengahin juga ya. Jadi karena hari ini Aditya Wijaya banyak menjawab ya, jadi nerpe nama Aditya tulis di chat ya. Jadi intinya untuk poin pertama yang ditanyakan Kiki ini juga menjadi catatan saya di tugas-tugas yang dikumpulkan di UTS ya. Apa-apa yang nggak ada di Odoo itu jangan dipasang di blueprint dokumen yang dikirimkan ya. Karena apa? Sudah saya sampaikan kemarin bahwa basicnya blueprint contoh kemarin ya itu rata-rata dari SAP ya dari ERP SAP. Sehingga apa? Terminologi yang di SAP itu belum tentu ada di Odoo atau belum tentu ada di ERP lainnya ya. Jadi kalau sampai dokumen blueprint yang dikumpulkan di SI ini masih ada bau-bau SAP, nah ini yang jadi catatan di pertanyaan nomor 1 ya. Kalau nggak ada relevansinya di Odoo ya jangan dipasang ya. Jadi misalkan ya tadi ngomongnya business partner function itu terminologi di SAP ya. Jadi kalau misalkan di Odoo ternyata ada tapi namanya misalkan misalkan contoh fungsional business group gitu. Ya ya nggak apa-apa ditampilkan di blueprint yang dikumpulkan dengan terminologi namanya Odoo ya. Jangan pakai mengcopy atau mengambil dari yang SAP yang oriented SAP tadi ya. Jadi itu, jadi catatan saya memang di blueprint itu memang skopnya ya kan ada business requirement ya di atas ya cerita tentang kebutuhan perusahaan. Kemudian dilanjutkan ada tahapan bisnis blueprint. Nah, situ di blueprint saya ingatkan lagi itu sudah mulai terkait dengan solusi produk yaitu ERP-nya apa. Ya, jadi misalkan Odoo ya berarti yang di blueprint yang dikumpulkan itu harusnya related dengan apa yang dipasang di Odoo dan terminologi namanya. Ya, jadi makanya saya lihat beberapa dokumen blueprint waktu UTS itu masih banyak yang ke SAP-an juga dibawa gitu ya. Dibawa ya. Makanya saya bilang kalau misalkan blueprint yang dikumpulkan itu dibawa di kelas SI nanti pada minggu depan bisa jadi saya tanyakan. Ya, tadi yang disampaikan kelompok 1 nggak nemu bisnis partner function-nya, nggak ada, saya nggak nemu di Odoo. Tapi ternyata di dokumen blueprint yang dikumpulkan ada. Kemudian bisa jadi saya tanya, di dokumen blueprint ini yang dikumpulkan dari kelompok 1 ini menyebutkan bisnis partner function. Terus saya minta tunjukkan di Odoo seperti apa. Nah, kan nggak bisa menjawab akhirnya. Nah, itu ya, jadi catatan untuk semua tim juga ya. Jadi mengulang yang di UTS juga, bisnis blueprint yang dikumpulkan ini harus related dengan produk Odoo. Ya, jadi jangan membawa hal-hal yang istilahnya ini dicari kesamaannya di Odoo ya. Ya, kalau memang ini ternyata hanya tidak terlalu major ya, tidak terlalu penting ya, misalkan business partner function kita bisa abaikan ya kita abaikan. Atau kita cari terminologi di Odoo yang bisa merefleksikan kebutuhan yang sama ya. Jadi jangan di copy paste terus ditinggal gitu ya. Nah, itu bisa jadi pertanyaan ya. Seperti saya ingatkan lagi bahwa dokumen blueprint itu jadi pegangan ya. Jangan sampai dalam project Anda menaruh karena pengen cepat-cepat copy paste dari proyek-proyek sebelumnya misalkan ya. Apalagi sampai beda produk, wah itu bahaya sekali. Ya. Beda satu kita lagi ngerjain Odoo tapi kita copy paste dari project sebelumnya di mana waktu itu pakainya produk ERP SAP. Nah, itu blunder nanti ya. Jadi ketika
ketika berjalan, ketika go live atau setelah go live nanti akan jadi bumerang ya. Ketika customer tanya, ini apa? Anda tidak bisa jawab. Oh iya ya, ada ya di blueprint ya. Tapi kok kita kok abaikan ya, kita kok enggak ini ya, tidak ada di odolnya. Nah itu blunder ya. Nah kalau blunder ini jadi nggak enak, jadi panjang ya, jadi jadi masalah gitu ya. Paling nggak enaknya ya pastinya ini tagihan Anda nggak dibayar, lah kan sedih ya tagihan tidak dibayar. Terus nomor dua itu terkait pabrik cat yang berbeda gitu ya. Sudah ada pabrik cat sebelumnya yang terprojekkan dengan O2, kemudian apakah bisa langsung ya. Jadi secara langsung yang dijawab dia sudah oke, sudah proper ya, bahwa memang harus yang namanya business requirement setiap perusahaan walaupun sama tapi bisa beda. Ya, contohnya pabrik cat A itu misalkan pabrik cat A yang sudah diimplementasikan Odoo ini adalah perusahaan cat yang simple ya, di mana kebutuhan reportingnya biasa, kemudian pabrik catnya mungkin ya jumlah tenaga kerjanya nggak banyak, misalkan 500 orang, sehingga jadi requirement teknikalnya, reportnya, konfigurasinya itu relatif medium low gitu ya, agak sederhana ya. Tapi ketika masuk sama-sama pabrik cat, ternyata pabrik cat ini dengan karakter ternyata karyawannya sampai misalkan 5.000 orang ya, 10 kali lipatnya. Nah, biasanya karyawan semakin banyak, requirement-nya semakin banyak. Ya, kemudian bisnis prosesnya yang mau disistemkan akan jauh lebih banyak. Nah, sehingga tidak serta-merta ya, tidak serta-merta apple to apple apa yang kita define di pabrik cat A itu bisa kita comot gitu ya, comot ke pabrik B dengan mudah ya. Jadi mungkin beberapa hal bisa dipakai ya, bisa dipakai apa yang sudah dikerjakan itu bisa dipakai ulang. Tapi proses kerjanya tetap konfirmasi semua hal apa yang mau di-requirement-kan, apa yang di-blueprint-kan, itu tetap kita harus start dari nol ya. Start dari nol. Kecuali pabrik A dan cat A dan B ini satu grup misalkan. Nah, itu masih mungkin ya satu grup. Di mana pabrik A cukup puas dengan sistem yang dikonfigurasi, ingin dikembangkan di pabriknya yang lain ya dalam satu grup. Ternyata dihitung-hitung sama ya, misalkan cara kerjanya sama, bisnis prosedurnya sama. Nah, itu lebih mudah. Itu masih dimungkinkan ya. Tapi kalau sudah project beda customer terutama ya, itu saya garanti itu lebih baik Anda mulai dari nol. Ya. Kalau yang pabrik cat A diimplementasikan ke pabrik cat B yang ternyata masih saudara, masih satu grup, itu namanya istilahnya kalau project ya, itu namanya roll out ya, bukan implementasi. Kalau implementasi itu adalah project beda customer ya. Di mana karakternya beda, Pak. Beda, jumlah karyawan beda, bukan satu grup macam-macam ya. Itu namanya implementasi. Tapi kalau misalkan sukses dari pabrik A, ternyata kita mau teruskan ke pabrik B yang ternyata masih ownernya sama, bisnis prosesnya sama. Kemudian sukses lagi di B, dilanjutkan ke pabrik C yang ternyata masih satu grup, bisnis proses masih sama, bosnya sama, prosedurnya sama, bla bla bla. Nah, itu namanya ini roll out ya. Roll out nama bahasa yang sering dipakai untuk hal seperti namanya roll out ya. Jadi bisa langsung seolah-olah lompat ke penyesuaian sistem ya. Jadi nggak lewat blueprint, langsung penyesuaian sistem, langsung UAT, langsung go live lagi. Nah, jadi itu ya. Jadi yang di sini yang mau saya sampaikan dibedakan apakah ini project implementasi atau project roll out ya. Roll out. Jadi roll out itu kayak melanjutkan ya.
Jadi kalau dibilang proyek implementasi banyak, proyek rollout itu banyak juga, karena apa? Perusahaan yang dulu yang sudah kita layani itu puas, ya puas dengan go live-nya pabrik yang pertama yang disistemkan. Kemudian dia mau menularkan sistem itu ke pabrik-pabriknya lain yang serumpun ya dalam satu perusahaan atau grup. Nah, itu mungkin yang mau saya tambahkan. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak kita mungkin pertanyaan dari saya ya untuk kelompok tim 1 ya. Saya mau tanya itu gini, tadi disampaikan bahwa di manufacturing-nya itu ada work center ya. Nah, itu di simulasinya tadi kok saya sepertinya enggak kelihatan ya untuk produksinya ya. Jadi konfirmasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang untuk work center. Mungkin bisa ditampilkan Odoo-nya. Ya, silakan di-show-kan lagi yang produksi ya. Untuk bagian work center-nya ya, Pak? Iya, di-show-kan aja tampilan Odoo-nya tadi. Ya, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Nah, ya ini kan kalau kita lihat bersama-sama di sini kan sudah muncul nih box center-nya ini. Ya, box center. Nah, tadi pas ketika demo produksinya itu kayaknya saya nggak kelihatan aktivitas untuk mengkonfirm box pemakaian dari box center di produksinya. Nah, apakah memang di BOM-nya ini belum ditambahkan aktivitas ya untuk contoh yang tadi? Oh, berarti untuk di per operation-nya berarti ya? Ya, BOM-nya belum ditambahkan. Nah, itu maksud saya bisa ditambahkan ya. Jadi tadi nggak kelihatan sama sekali proses-proses aktivitasnya. Padahal box center-nya udah dibuatin di layar utama ya di dashboard ya. Coba cek aja BOM tadi yang dicoba. Bisa ini. Oke, sekarang bisa. Tadi Nah, di bagian work order itu ada isinya enggak? Tab work order. Nah, coba di save dulu. Coba di save dulu. Oh, langsung di save. Nah, nggak ada ya. Berarti BOM-nya nggak ada ya. Coba kamu klik bill of material Vicon itu, diklik Vicon-nya. Yang apa itu? Nah, di operation-nya coba. Operation-nya nah, belum ya. ada. Belum ya. Belum ada aktivitas untuk box center-nya. Jadi bisa dilanjutin ya. Ya. Berarti ini untuk sekalian pertanyaan, Pak. Mungkin untuk di bagian operations ini berarti nanti untuk bill of materials-nya ini dimasukkan satu-satu gitu ya, atau dia di bagian mana ya dia masuk? Dari bagian bill of materialnya aja. Dari bagian sini operationnya langsung diinputkan satu-satu berarti. Iya, sesuai urutan pekerjaan. Saya stop share dulu. Oke, mungkin itu ya dari kelompok 1. Mungkin saya cukup ya, waktunya juga terbatas. Terima kasih kelompok 1 dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah menanyakan ya. Banyak bertanya dan berjawab. Mungkin langsung aja ke kelompok 3 ya. Silakan diambil alih. Terima kasih. Baik, Pak.
Selamat pagi teman-teman dan juga Pak Ferry. Hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan blueprint dan proses Odoo-nya. Perkenalkan, nama saya Chris dan teman saya Andi. Apakah hadir? Oh, oke. Lalu ada Kak Rifki, apakah hadir? Lalu ada Kak Levin, apakah hadir? Hadir. Lalu ada Arya, apakah hadir? Halo Arya, apakah hadir? Oke. Untuk blueprint-nya saya akan cepat saja. Yang pertama adalah bagian sales blueprint. Di sini ada sales organization, yaitu PT Wings ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produk rumah tangga. Izin share screen. Untuk linknya saya akan kirim di chat. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Untuk buat sales order, ini pergi ke menu sales, order, kemudian create. Misalkan customer-nya adalah customer kali butuh, expression-nya 20, produknya mie sedap, yang ayam bawang. Kemudian di save. Untuk release SO-nya tinggal di confirm. Kemudian untuk cetak SO-nya tinggal di print. Ini adalah bentuk cetak SO-nya. Kemudian untuk pembelian bahan baku, kita pergi ke menu purchase, purchase order, lalu create, masukin vendor, misalkan BTW, dan produknya misalkan bumbu ayam bawang. Kuantitinya 5 misalkan. Kemudian kita confirm order. Untuk penerimaan barang, bisa langsung di retrieve product, validate, dan apply. Kemudian untuk nomor 5 dan 6 akan dilanjutkan oleh teman saya.
apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, selanjutnya itu untuk nomor 5, input hasil produksi, kita pergi ke manufaktur, operation, terus manufacturing order, kita create produknya setiap ayam bawang, kita confirm, kita input stock, misalnya 12, terus markas dan, terus gitu. Oke ya nih. Nah, sekarang setelah sudah nomor 6, nah input sudah ya, oke. Sekarang selanjutnya buat surat jalan di sales produk yang tadi telah dibuat, delivery, kita validate, terus kita print. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama kita pergi ke sales-nya dulu untuk net invoice. Kemudian ke sales order. Misalnya ini. Kemudian kita klik invoice-nya. Regular invoice. Create and view invoice. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita print invoice-nya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita pergi ke purchase. Ini salah satu. Kita create bill. Kita receive produknya.
validate, kembali lagi, baru kita create bill-nya. Kalau seperti ini, dan kita confirm, kita edit dulu tanggal. Kemudian dikonfirm. Kalau seperti ini, tarik payment. Sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sudah terlihat? Tes, apa sudah terlihat? Sudah. Oke, selanjutnya kemudian terima flash dari customer ke bank. Suaranya kecil. Ya? Suaranya nggak kedengeran. Tes. Nah, ini sudah. Oke. Yang 9 terima blank via transfer. Pertama kita ke sales, pilih order. Ini pilih create invoice. Untuk pembayarannya pilih yang regular invoice. Ini. Ya. Terus yang 10 akan clear. Nomor 9 tuh dokumen pelunasan ya. Jadi kayaknya ini ada yang overlap ini yang sebelumnya ini. Ini pelunasan customer buktinya, bukan nomor invoice. Sumbernya dokumen invoice, tapi ini pelunasan payment ya. Tadi itu teman sebelumnya itu sepertinya payment juga, tapi kok sepertinya vendor ya. Ya. Yang rekan sebelumnya itu loh, itu kalau nggak salah dia itu vendor ya tadi itu ya. Yang sebelumnya. Yang sebelum kamu ini loh. Oh. Makanya saya bingung ini terlalu cepat soalnya tadi. Jadi ini kan untuk ini ya penjualan ya. Tadi kalau nggak salah rekan sebelumnya itu kok kayak pembelian ya. Atau coba diklarifikasi dulu sama tim. Oh iya Pak, tadi kita salah instruksi, kurang koordinasi itu tadi bagian pembelian di vendor. Saya akan mempraktekkan yang bagian penjualannya Pak. Maaf Kak Rifki, mau di stop share dulu. Oke. Baik, di sini bentar Pak, saya ke dulu. Saya akan menjelaskan bagian create invoice, bagian penjualan. Pertama kita ke sales. Tadi bagian sales order. Tadi yang dibuat oleh Andi ini adalah bagian sebentar Pak. Yang Alfamart Kalibutu kita sudah kirim, lalu di sini ada invoice. Bentar Pak, saya cek. Sudah maaf Pak, saya ketinggalan, saya buat baru dulu aja Pak supaya di create invoice-nya.
Oke, catatan ya ini ya. Jadi kalau dalam UAT itu enggak bisa ya. Dalam realnya enggak bisa bikin skenario baru di tengah-tengah ya. Jadi kalau prakteknya ini harus satu kesatuan cerita. Ya, jadi kalau di dunia sebetulnya kalau sampai di tengah jalan salah itu kita mulai lagi dari nol. Ya, mulai dari langkah pertama. Baik, Pak. Soalnya ini sudah dibuat di bagian sebentar, Pak. Lagi mencari, tidak menemukannya, Pak. Maaf, Pak. Ini saya Nomor buat baru, Pak. ordernya tadi kalau mau nyambungin dengan yang di Excel, Oh, ya, Pak. nomor order kan ada di Excel. Ya, itu aja Iya, Pak. coba ditelusuri. Oh, baik, Pak. Di 71. Di 71. Di 71 itu yang Nah, ini. sudah full invoice. Lalu, Tinggal payment-nya. oh, sudah di invoice ya, Pak? Iya, cuma saya tadi misling tuh kok yang terakhir kok ngurus related sama pembelian gitu ya. Nah, itu aja. Oh, baik, Pak. Maaf, Pak. Sekarang Pak Rifki bagian pembayaran untuk sales order 71. Untuk terima pelunasannya perlu diulangi atau itu belum dieksekusi sepertinya. Yang jadi topik di bisnis di simulasi ini invoice nomor itu coba dibuka dulu. Ini nggak nyambung ya. Cetakmu nomornya berapa? Ya. Nomor 8 itu kan invoice-nya 13. Oh, Ya iya. kan? Nah, di 9 kamu lompat bisa jadi 12. 12, iya, Pak. Oke. Jadi berapa? Terus bisa tuh. Masuk invoice. Ini. Ini. A. Ketemu. Sudah, payment. Untuk dokumen payment sebetulnya bukan nomor itu ya, itu nomor invoice. Oh, invoice. Jadi kamu harus cari payment nomor buktinya berapa. S071 ini bukan? Itu nomor sales order. Kamu masuk menu accounting bagian payment. Vendor, payment. Mana yang tadi? Nggak masuk. Sorry kok vendor payment lagi. Customer payment, sorry. Customer payment. Ini, Pak. Ya.
Baik, Mas. Yang ke-10 account clear R dan accounting di reconciliation. Ini reconciliation reportnya. Benar, untuk yang ini saya sebenarnya masih bingung juga. Salah satu kegunaannya itu belum paham, Pak. Jadi untuk penjelasannya belum terlalu ini. Mungkin anggota yang lain bisa bantu jelasin. Untuk sesuai dengan sales Nah, order nomor dilihat. 71. Tadi pembayarannya berapa? 1038 kan? Iya, Pak. 108.350. Nah, Iya, itu Pak. di double klik lagi. Jadi kan ada pelunasan. Nah, kamu cari invoice-nya di jurnalnya, coba diklik, kamu cari jurnal penjualan. Di bagian jurnal. Ini open balance. Sorry. Ya kayak tadi, susah bener yang tadi. Reconcile, accounting reconcile. Nah, kamu cari nama customer-nya siapa. Jadi intinya itu ada beberapa aplikasi ERP itu yang istilahnya kalau kita menerima uang, kita udah tahu nih uang untuk invoice mana. Itu tidak serta-merta udah langsung dianggap lunas ya secara sistem. Ya, kalau customer tahunya udah lunas lah, kan sudah bayar. Nah, ada proses untuk tahap kedua untuk benar-benar istilahnya benar-benar dialokasikan itu dengan clearing. Jadi istilahnya clearing itu untuk itu. Jadi tahap kedua, tahap pertama pembayaran, tahap dua mengclearkan. Jadi kalau di secara sistem accounting, piutang itu benar-benar lunas itu jika sudah sampai tahap kedua. Ya, itu yang sering jadi masalah di banyak perusahaan. Ya. Karena definisi karyawan itu sama dengan customer. Pokoknya aku udah bayar berarti udah lunas. Ya. Padahal kalau sistem enggak, ya. Ketika seorang misalkan kasir gitu ya menginputkan transaksi payment itu seolah-olah dianggap lunas ya. Padahal secara sistem enggak. Ada proses tambahan lagi kedua yang namanya clearing. Clearing itu istilahnya ya istilahnya finalisasi secara accounting ya bahwa piutang itu udah dipasangkan dengan payment ini gitu ya. Nah, seringkali yang tahap kedua ini beberapa ERP juga mengadopsi itu karyawan itu tidak lengkap ya, tidak melengkapi karena pekerjaan clearing itu harusnya dilakukan oleh internal perusahaan. Sehingga yang sering terjadi seolah-olah belum bayar ya, sehingga ketika bikin sales order baru, itu seringkali minta rilis kredit ya, karena dianggap belum bayar. Nah ini khusus perhatian juga untuk ERP-ERP yang model seperti ini, ya yang istilahnya kalau udah payment itu belum tentu lunas ya, secara sistem ya. Nah itu pekerjaan itu benar-benar harus dilakukan secara lengkap ya. Kalau bisa ya, kalau budaya Indonesia ya lebih baik dibikin otomatis ketika payment sudah langsung clearing. Ya, jadi jangan dibikin konfigurasi yang dua level seperti Odoo ini ya, kan defaultnya dua level ya. Payment plus clearing gitu ya, dua langkah yang berbeda. Tapi pada prakteknya PIC
perusahaan itu tidak bisa maksimal melakukan. Nah ini jadi masalah ya. Jadi harusnya di rekonsil ini Anda tinggal mengisikan kode customer-nya siapa, ya kan. Kemudian nanti tinggal di clearing-kan ya. Di sini seharusnya tinggal di double klik ya antara ini ya nomornya ini isian yang paling bawah ini double klik. Baris paling bawah itu di double klik. Cari yang tadi persis yang soal ya, nanti nggak ketemu. Kalau bikin cerita baru lagi nanti nggak ketemu. Pastikan kode relasi tadi adalah kode relasi yang disimulasikan. Kode customer-nya siapa? Nah ini kan ini ya, nggak kelihatan pasangannya ya, cuma satu. Kalau kamu double klik yang 108 350 itu, ya kan jadinya kan ini. Kamu harus masukkan ini manual operation. Coba pilih di jurnal, di kolom jurnal, garis jurnal. Sebelahnya account, sorry. Ini loh, benar tadi account, sebelahnya account itu ada jurnal. Nah, kamu pilih payment ada nggak di situ? BCA atau apa itu? Ada. Langsung keluarnya kayak gini, Pak. Iya, sebentar. Ini kita skip dulu aja ya, karena ini kayaknya ada masalah ini yang ini. Seharusnya udah kelihatan plus minusnya sih. Jadi tinggal di double klik antara payment dengan invoice sudah langsung di save. Jadi udah selesai. Yang ini nggak muncul ininya apa invoice-nya, yang muncul cuma bukti payment-nya aja. Apakah invoice-nya belum di-complete juga saya nggak tahu, mungkin bisa dicek lagi. Invoice customer-nya apakah sudah komplit? Coba dicek invoice customer-nya. Sudah di invoice-kan to invoice. Sebentar, di create invoice-nya, lalu create and new. Nah, di sini sudah di post. Di sini ada kurang notepad-nya adalah 98. Kita masukkan di sini, kita ke accounting, kita bayar pakai BCA, kita ke customer payment, kita masukkan angkanya yang tadi, kita pilih Alfamart kali butuh, terus kita confirm. Di sini payment matching-nya sudah di payment kan sih Pak. Seharusnya sudah sudah dibayarkan Pak, karena tadi untuk yang paymentnya sudah tidak muncul lagi Pak untuk yang dibayarkannya. Ya kalau lihat case-nya ini kan kayaknya invoice-nya kan bayarnya separuh-separuh ya. Sepertinya separuh-separuh ya invoice-nya. Sedangkan yang di payment kan cuma berapa tadi saya lupa. Di payment-nya tadi saya bayar selengkapnya Pak, dengan teks sama invoice-nya nggak nemu tadi. Iya Invoice-nya Pak. karena separuh-separuh, makanya mesti dilengkapin. Makanya kalau dalam tugas itu maka saya selalu ingatkan kalau bikin proses jangan sampai
draft ya, karena bikin bingung sendiri. Nanti kalau Anda sudah expert mungkin lain lagi ya. Jadi kayak yang case ini sebetulnya mudah tapi dipersulit gitu ya. Jadi dari satu order invoice-nya dipecah ya, dan yang masih dibayar itu masih satu dan itu full. Ya kan, padahal invoice-nya ini yang 2, coba diklik yang angka 2 invoice itu. Ya. Itu invoice pertama yang disoal, itu malah cuma bayarnya cuma total 10.000 ya, dari total sales ordernya 108.000 ya. Nah itu saya nggak tahu ceritanya bagaimana kok jadinya pembayarannya cuma 10.000 gitu ya. Jadi perlu diinvoice ulang untuk sisanya ya. Jadi totalnya 108. Coba dicek di SO-nya. 108 atau 10.000 di SO-nya. Ya, 108. 108. Ya itu makanya diinvoice 2 kali kan. Nah, satunya belum paid, makanya itu harusnya semuanya dimasukkan 2 invoice itu ke dalam Excel-nya. Karena ini harus dilengkapi semua. Kalau total tagihannya 108 ya, maka payment-nya juga kalau enggak bisa di clearing nanti. Ini apakah dikonfirm ya Pak untuk Iya, draft? ini kan sisanya yang sisanya kan. Karena kamu bayarnya tadi berapa? 183 kan. Iya Pak. Invoice-nya masih 10.000 tapi dibayar 103.000 ya. Baik, Pak. Ini saya bayar sisanya aja ya Pak. Berarti yang ini sebesar 97.000. Bentar Pak. Biar tidak kelebihan saya copy paste dulu Pak. Tapi payment-nya tadi berapa? Total sudahan kan? 108 Pak. Untuk total kan? Nah, coba langsung ya, masuk reconcile sekarang. Karena kamu kalau payment lagi double bayar. Oh baik. Bagian invoice di bagian sini. Jadi jangan di payment, nanti payment double kamu. Tadi katanya kamu Oh, udah baik. bayar 108.000 ya. Yang tadi payment tadi siapa yang masukkan payment? Di sini kok biasa R create payment. Sebentar. Ini Pak. Ya, coba Modulnya. reconcile. Reconcile. Sebentar. Accounting. Di bagian accounting jangan. Reconcile. Maaf. Reconcile. Ya kan, Dek. Bayarnya 2 kali kan. Iya, Pak. Nah, ini kalau dalam kategori mungkin error ya, kalau dalam sebenarnya ya. Karena harusnya itu yang tampil kan pembayaran 108.000 sama invoice 2 kali. Ya. Iya, Pak. Nah, ini kan keluarnya DR semua ya. Malah pembayarannya 2 kali itu senilai 108.000. Ini kalau kategorinya enggak sesuai dengan skenario. Harusnya kan kamu ini seolah-olah kayak bayarnya sekali 108.000. Ya kan? Tapi invoice-nya dipecah jadi 2. Satunya 10.000, satunya 90.000. Soalnya kemarin nyobanya muncul sih Pak, apa pembayarannya ini berapa sama kita bayar berapanya Pak. Lalu kita Ya, ada reconcile. yang salah memang, ada satu state yang salah. Apakah dicoba ulang dari awal Pak untuk langsung ke pembayarannya? Nanti kamu perbaiki ya, soalnya waktunya terbatas. Jadi langsung pertanyaan aja ya. Oh baik Pak. Silakan kelompok 2 dan 4 kalau ada pertanyaan dulu. 2 pertanyaan.
Oke, kalau nggak ada saya tanya ya untuk kelompok ini ya. Pertanyaan saya itu coba di ini kalau lihat dari blueprint itu kan prosesnya cukup banyak ya. Proses produksinya cukup panjang. Nah itu saya pengen lihat aplikasinya di Odoo-nya untuk pemakaian work center-nya apakah sudah sesuai dengan flow produksinya. Ya dari apa? Ada mixing, ada pressing, ada reshaping, ada steaming, ada cutting, ada drying, kemudian cooling. Nah ini aplikatifnya seperti apa di Odoo? Baik, entah. Sudah ada sih Pak, pendapuran material, penekan adonan, kemudian adonan, sampai packing. Coba lihat dashboard-nya. Ada belum ini udah di pas demo tadi apakah sudah aplikasikan yang manufacturing order yang didemokan barusan? Sepertinya udah Pak untuk yang manip. Oh, mungkin tadi ada error sedikit Pak, yang di Maxeston user error. Nah ini ya, jadi perlu ini ya perhatian di kelompok 3 ini data-datanya juga lebih ini ya, lebih apa persiapan ya. Jadi ini kan kayaknya kan banyak masalah ya di simulasinya. Nah ini kamu perbaiki aja nanti setelah ini kamu ulangi dari awal ya, dari awal karena kesiapan data sebelum melakukan UAT itu paling juga penting ya. Makanya kan kemarin saya bilang sebelum maju itu kamu trial dulu satu flow di mandiri ya, satu flow mandiri. Kalau sukses baru masuk ke acara ini ya. Jadi lebih siap, lebih kalau enggak kayak gini nih habis ini. Kalau di depan prakteknya ya, di prakteknya di project beneran habis ini. Maksud habis tuh gini, maksudnya customer klien Anda itu pasti akan nggak puas gitu loh ya. Maksudnya ini kan kita majunya ke go live ya. Istilahnya ekspektasi klien itu tinggi sekali gitu ya. Tapi kalau ternyata loh ini harus mundur ini ya, harus mundur dalam arti go live-nya mungkin mundur atau wah ini belum bisa jadi perlu masuk mundur ke tahapan sebelumnya. Jadi development ya. Jadi kan project itu banyak kan. Ada project charter, ada blueprint, ada development, kemudian ada testing, ada UAT. Lah ini kan sudah di UAT. Setelah habis UAT ada go live. Lah UAT bisa jadi malah si klien bilang wah ini nggak siap programnya ya. Jadi kita harus mundur UAT, habis UAT masih kita mundur masuk ke tahapan development ya. Jadi karena dinilai belum bisa sebetulnya masuk tahapan user acceptance test, belum bisa. Jadi harus mundur ke tahapan sebelumnya yaitu development untuk mematangkan lagi supaya nggak ada error-error seperti ini. Nah ini kalau yang tampil ini sebetulnya ada beberapa errornya ini terkait pertama master data ya. Jadi datanya ini kurang gitu loh, kurang siap, kurang banyak. Jadi ada beberapa errornya itu bukan error program tapi error karena logik ya. Misalnya kuantitinya kurang. Nah, itu logik bukan error program ya. Jadi kalau errornya itu apa namanya?
quantity kurang, ya nggak bisa dijual karena quantity kurang, nggak bisa diproduksi karena kurang, itu bukan error program, tapi error memang error user, ya datanya ini nggak siap. Nah, untuk yang kayak reconcile tadi itu yang masih curiga, apakah ini bug atau juga transaksi yang salah, ya. Jadi oke, ini perhatian untuk tim 3 ya, untuk ininya belum kelihatan ya karena ini error. Kalau Anda masuk reconcile tadi, itu sebetulnya di contoh Anda itu ada beberapa yang normal ya. Coba masuk ke accounting. Masuk ke menu accounting, terus reconcile, ya. Nah, yang benar tuh kayak gini contohnya, Alfamart SPBU Ngagel, ya kan. Dia tampil kan di bawah itu ada 3 baris. Pertama ada invoice pertama senilai 778, ada invoice kedua namanya senilai 97, dan sudah di payment 160.000. Lah ini kalau reconcile ISA masuk akal walaupun nggak match ya. Nilai tagihannya kalau total ini senilai kurang lebih 800-an ribu ya, tapi baru 165. Nah ini Anda bisa pilih, misalkan 165 Anda double klik, Anda klik, ya kan? Terus dibayarkan dengan 165. Yang 778 dibayar separuh dulu. Coba diklik 778. Nah, ya kan? Bisa reconcile. Jadi yang baru masih sisa 6.313, ya enggak apa-apa, reconcile aja. Nah, seperti itu. Nah, bisa kan? Enggak ada masalah kan? Nah, untuk yang kasus yang case sebelumnya itu saya kurang paham itu ya, apa kok sampai malah apa? Invoice-nya enggak muncul semua di situ. Yang muncul malah cuma pembayarannya aja. Nah, seperti itu ya. Siapa tahu itu bug-nya Odoo, siapa tahu. Ya, tapi lebih baik sebelum ngomong ke bug-nya Odoo, kita koreksi pekerjaan kita dulu untuk memastikan. Baik, Pak. Oke. Mungkin itu cukup ya kalau dari tim 3 catatan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terus selanjutnya kelompok 5, silakan diambil alih. Baik Pak, selamat pagi Pak Ferry dan teman-teman. Saya Wafi dari kelompok 5. Kemudian anggota kelompok saya Niko, apakah hadir? Hadir. Margareta, apakah hadir? Hadir. Dan Safira, apakah hadir? Hadir. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan user acceptance test dari kami. Pertama adalah buat sales order, produksi dan penjualan sepatu. Salesnya seperti biasa, ada customer dari kami meminta request order sepatu, kemudian kami kirimkan, kami produksi, baru kami kirim. Kemudian kita masukkan kuantitas yang masuk. Untuk validat langsung masukkan semua yang kita order. Oke, selesai. Ini. Kemudian mulai kita produksi sepatu. Pada modul manufacturing, kita bisa pilih menu operation, kemudian manufacturing order, kemudian create product love yang tadi di request. Kuantitas 10. Kita sudah set BOM-nya. Kemudian kita klik confirm. Ini hasil dokumen dari produksi. Kemudian kita lakukan produksi. Kita klik plan. Dan manufacturing
kita pilih work center sesuai urutan proses. Maaf. Ini kita klik make as done. Kemudian operation atau proses produksi yang setelahnya. Ini karena ada pada work center yang sama. Kemudian kita beralih ke work center selanjutnya. Oke. Jika selesai, kita coba cek di inventory kita. Oke, kita punya 10 unit. Kemudian kita buat surat jalan atau kita mengirim produk kita. Kita kembali ke sales order. Oke, kemudian delivery. Kemudian kita validate. Telah buat surat keluar. Kemudian kita buat invoice untuk customer kita. Kita kembali ke sales order. Kemudian create invoice. Kita bisa pilih. Sekarang kita buat regular invoice saja. Kemudian kita bisa confirm. Setelah dibuat invoice untuk customer kita. Oke, kemudian kita cetak invoice. Menu print ini. Oke, ini tagihan untuk customer kita. Kemudian kita setelah itu menerima pelunasan. Kita bisa lakukan melalui register payment ini secara otomatis, atau kita bisa melalui menu accounting, kemudian bank, pilih jurnal, kemudian customer payment. Pilih customer-nya, kemudian jumlah pembayaran. Misalnya kita melakukan pembayaran yang tidak lunas. Kita confirm. Setelah itu telah dibuat dokumen pembayaran dari customer. Kemudian kita lakukan rekonsiliasi melalui modul accounting. Kemudian pilih menu accounting reconciliation. Kemudian kita bisa lihat di sini transaksi mana yang kita ingin lakukan rekonsiliasi. Ini tadi adalah pembayaran yang dilakukan oleh customer, kemudian ini invoice yang kita ingin kurangi nilainya. Kemudian klik reconcile. Ini adalah dokumen pembayaran sama seperti tadi. Saya rasa cukup. Oke.
Oke, terima kasih kelompok 5 ya. Kelompok 5 ini cuma Wafi aja ya? Apa? Kelompok 5 ini cuma Wafi aja anggotanya. Enggak, Pak. Yang Ada lain kok nggak ada bunyinya. Mungkin coba di absen mungkin teman-temannya. Niko hadir, Ya, hadir. kemudian Margareta, halo, Hadir. Margareta, dan Safira. Hadir. Ya, jadi Ya. nanti minggu depan jangan seperti ini ya. Jadi masing-masing berpartisipasi ya. Jadi apa? Saya pikirnya cuma Wafi aja tadi ini yang apa? Demo ya. Demo dan menyampaikan dari awal sampai akhir. Baik, Pak. Oke, 2 pertanyaan silakan. Kelompok 2 dan 4. Oke, saya tanya dulu untuk kelompok 5. Itu di blueprint disampaikan ada penggunaan safety stock. Nah, itu di ODO-nya apakah diimplementasikan? Diimplementasikan sih, Pak. Tapi Coba ditampilkan. kami belum mengetes apa memang bisa atau tidak. Contohnya kalau sini 40 safety stocknya, kita set di sini, minnya 40. Cuma belum dites apa memang akan melakukan order manufacturing secara otomatis atau tidak. Di data yang saat ini ada nggak yang jumlah barangnya di bawah minimal? Ada, Pak. Nah, coba mana? Lihat dulu. Mana yang di bawah Ini minimal? hampir semua sih. Nah, ya, coba salah satu aja. Bahan baku ya? Atau sembarang bahan baku? Yang kita set cuma yang barang jadi. Barang jadi. Nah, coba diklik yang barang jadi. Minimal ini maksnya ini. Nah, ini kan soalnya ada beberapa ini yang ya, barang jadi ya. Jadi can be purchase-nya nggak ada ya. Iya. Seharusnya ini ada exception report kayak gini ini yang bisa dipakai ya. Nggak tahu di menu reporting atau apa ya. Diakses coba menu reporting itu. Coba cari, nggak ada ya exception kayak sejenis informasi atau di dashboard. Di dashboard inventory nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu replenish itu mungkin ada. Triggernya coba dibuang. Nah, coba dicek. Apa ini? Ini berapa produk apa ini? Sepatu semua. Produk jadi semua. Nah, ini kan ada ini ya minimal quantity 50, 55, 35. Atau coba di X semua, yang di filter dibuang semua. Nah, kelihatan nggak situ? Shoes-nya itu kelihatan nggak?
Eh, yang mana, Pak? Yang tadi, salah satu barang jadi yang minimal stok tadi. Oh, Ada nggak di list ini? ada ini. Mana? Coba. Mau kasih ini contoh. Nah, itu berarti kan ada ini ya, ada informasi ya dari sistem ya. Jadi hal-hal ini yang juga mesti dipahami ya sama kita semua ya. Jadi kadang itu namanya aplikasi kalau dijual tuh pasti ini ya banyak iklannya gitu ya. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Bisa contohnya di sini kasusnya bisa mengontrol safety stock. Nah, itu memang harus diuji ya. Harus diuji karena itu gunanya sistem ya. Jadi buat apa kalau misalkan kita merawat suatu sistem ternyata dari sistem itu fungsi-fungsi yang dijual oleh produk ERP itu kita nggak yakin bisa jalan atau enggak, atau kita malah ada yang oh ternyata belum saya aktifkan, oh ternyata misalkan ngebug. Nah itu namanya aplikasi ya, namanya ERP itu memang namanya juga buatan manusia ya, tidak ada yang 100% sempurna ya dalam berproses, dalam berupdate ya, mengupdate versi macam-macam. Itu kalau di ERP malah ERP yang besar, walaupun ada versi baru, kita biasanya nggak akan kayak kita nginstal update-nya Windows ya. Jadi kita ini kan kadang paling suka ya Windows Core baru kita update ke versi terbaru ya. Tapi kalau di ERP sebetulnya kalau kita mengupdate suatu program dari versi sekian ke sekian atau install update patching gitu ya, ada versi. Itu malah kita khawatir karena apa? Apakah nanti ketika proses ini diupdate akan menimbulkan bug baru ya. Jadi biasanya kita kalau dalam ERP untuk proses upgrading sistem itu juga project. Ya, karena ketika kita nyoba-nyoba upgrade sebelum di-apply di server yang betul, kita harus menguji semua macam transaksi yang lama. Kita uji semua dan kita memastikan bahwa proses dan output dari yang kita lakukan itu tidak ada bug-bug yang baru. Ya, jadi ada beberapa ya saya dicurhati juga beberapa saat terakhir itu ada produk ERP baru juga yang masih cari pasar ya di Indonesia. Ternyata sama provider Indonesianya ditinggal. Ya, cukup beberapa implementasi kemudian ditinggal, nggak mau jualan lagi produk itu. Gitu. Kenapa alasannya? Salah satunya itu. Karena apa? Ketika ada versi baru atau upgrading, ternyata apa? Menimbulkan bug baru, ya. Jadi istilahnya wah kurang ini ya. Sebagai provider software ERP itu kurang istilahnya kurang apa ya? Kurang meyakinkan gitu ya. Masa kita disuruh ngupgrade tapi setelah di-upgrade ternyata menimbulkan bug baru. Nah, itu kan ini ya merugikan perusahaan konsultannya juga ya, juga merugikan klien ya, terutama ya. Jadi seperti itu. Jadi kayak gini-gini mesti dicoba ya. Safety stock, kemudian bikin auto production order misalkan atau auto generate purchasing order itu harus dites. Ya, karena kalau cuma dipasang datanya, dipasang quantity minimal, kemudian sistemnya cuma bengong aja gitu ya kan ya sayang sekali seperti itu ya. Jadi harus di ini ya, dicek juga untuk hasil fitur yang diharapkan. Oke, mungkin itu dari saya sih. Ada yang lain kok sepi ya. Jadi sebelum saya mau akhiri nanti dengan ini ya beberapa poin ya yang harus dipersiapkan ketika UAS nanti, demo UAS besok ya minggu depan.